Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uthu litatsmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdihas syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab fikih turas dan kitab tasawuf, dan insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab tasawuf Ibnu Khaldun. Jadi kalau fikih itu adalah syariah, perkara yang zahir, yang nampak, yang nyata, tapi tasawuf ini adalah perkara batin yang tidak nampak. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa alihi wa ahli bait ajma'in wal ulai was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Shifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail lil Imam al-Alamah al-Faqih al-Mu'arrikh Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad ibn Khaldun, wa li Syekh al-Imam al-Ra'id Muhammad Zaki Ibrahim, wa li Syekh al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, li Syekh al-Imam Abu Hasan Al-Sazili, wa lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa li jami'il ulama wal awliya wal salihin wa nafa'ana bihim wa ulumi wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tasawuf ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pula keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang berbuat baik membantu di dalam dakwah kami. Ya Allah, bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita teruskan masih tentang al-kalam fi tahqiq tariq as-sufiyah wa tamyiz. Jadi berbicara tentang bagaimana hakikat daripada tariqah sufi itu dan kelebihannya. Karena banyak sekali memang orang berbicara tentang sufi tapi sudah melenceng atau bercampur. Banyak orang menjabarkan tentang sufi terpisah daripada fikih. Tidak bisa. Karena fikih itulah adalah amal zahir.
ibadah syariah kita secara zahir, bagaimana ibadah kita secara batin. Itu tidak bisa dipisahkan. Contoh, ada orang salat, gerakannya gerakan salat, ruku, sujud dan sebagainya. Dia ditanya, kamu ngapain? Nggak tahu. Kamu ngapain? Menyembah siapa? Nggak tahu. Maka barang siapa yang dia melakukan ibadah tapi tidak tahu kepada siapa yang dia menyembah, mardud, tertolak, ya, tertolak ibadahnya. Begitu juga kita melakukan kebaikan apa saja tapi hati kita tidak ikhlas. Jadi kata-kata ikhlas itu ada dua, ya. Makanya Allah turunkan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, tapi intinya tauhid. Jadi khalis itu artinya bersih, yang natural. Jadi al-ikhlas itu kenapa? Qul huwallahu ahad, isinya katakanlah Tuhan itu esa. Lam yalid, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya kepada Allah kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tak beranak dan tak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun tempat kita bergantung kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyamain Allah. Jadi tauhid itu tidak zahir, batin. Makanya kemarin Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya li'anna al-batin aslul istiqamah wa munabbi'us salah wal fasad li jamil a'mal. Amal batin itu adalah pondasi dasar daripada kita istiqomah atau enggak. Dan itulah juga yang menentukan perbuatan kita itu baik atau buruk. Itu yang lampau, ya. Kita teruskan. Tsumma inna sahabata ridwanullah alaihim lima syarahallahu sudurihim lil Islam. Kemudian kata Ibnu Khaldun, sesungguhnya para sahabat ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhai mereka, Allah tanamkan, Allah jabarkan di hati mereka itu kepada Islam. Wa qabdalu minal hidayah, mereka menerima hidayah, petunjuk. Makanu fihi ala bainati min rabbihim, apa yang telah dijelaskan oleh Tuhan mereka. Sarafu al-ihtimam ila a'malil batin akthar min a'malil zahir. Jadi mereka melakukan perintah dari Allah, mereka mendapatkan tauhid dan ma'rifah dari Allah itu apa? Mereka lebih ihtimam, lebih banyak, lebih mengutamakan, lebih kuat. Yang pertama kali mereka lakukan adalah melakukan amal batin, hati, daripada amal zahir, daripada perbuatan secara zahir. Karena perbuatan zahir nggak semuanya harus kita nampakkan, seperti sedekah, ya, seperti kita melakukan hal-hal yang kebaikan dengan apa saja. Banyak kebaikan yang tidak mungkin bisa kita nampakkan dari zahir. Berapa banyak perbuatan zahir kita baik, tapi batin kita tidak ikhlas, batin kita mengeluh. Kita menjaga orang tua kita, ya mungkin kalau orang tua kita masih kaya, sehat, kita senang jaganya. Sakit seminggu 2 minggu, ya. Tapi kalau dia sudah tua, sudah pensiun, sakitnya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ini ujian paling besar. Bagaimana hati kita mampu tidak ikhlas menjaganya, membersihkan kotorannya, memandikannya. Meskipun memandikannya tidak langsung, tapi kita mandikan, mungkin kita peraslah air dengan anduk, kita hapus wajahnya, kita elap tangannya, kakinya, kita buang kotorannya dengan tangan kita. Berapa banyak orang yang tidak segan-segan membersihkan kotoran burung piaraannya, kotoran binatang piaraannya, tapi dia tidak mau membersihkan kotoran orang tuanya.
Itu baru orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Bagaimana dengan orang lain? Dan banyak lagi contoh-contoh perbuatan zahir yang memang batin kita sangat bertabrakan. Ketika kita senang, kita ikhlas datang ke musholla. Ketika kita lagi sehat, kuat, kita masih ikhlas duduk majelis ilmu. Tapi ketika Allah coba kita lagi sakit, dicoba Allah kita lagi senang, maukah kita duduk di majelis ilmu? Inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Ada sebagian hambaku, kata Tuhan, dia menyembah aku itu alal haf, condong, bengkok. Kalau hatinya tenang, kalau rezekinya banyak, baru dia mau menyembah aku. Tapi ketika hatinya susah, ketika dia mendapat fitnah, ketika dia mendapat cobaan, dia jauh dariku, kata Allah. Nah itu ya. Jadi Ibnu Khaldun menjabarkan bahwasanya ternyata penelitian Ibnu Khaldun, para sahabat itu lebih mengutamakan batin. Makanya tasawuf itu adalah, selalu kita ulang, kuncinya adalah islahul qulub, memperbaiki, membersihkan hati. Jadi jangan sampai ada orang yang menentang tasawuf, bid'ah, atau seolah-olah perbuatan yang baru. Tidak, sudah ada sejak zaman Rasulullah. Coba nanti silahkan buka sejarah Masjid Nabawi. Cuma sekarang sudah dihapus itu. Itu ada khurfah-khurfah ahlus suffah namanya. Kamar-kamar disebut ahlus suffah. Arti sufi itu secara linguistik bersih. Ada makna lain, maknanya adalah wol yang putih atau baju yang bulu putih. Karena ada baju dingin itu Pak, yang ada bulu-bulunya berwarna putih. Jadi kalimat ahlus suffah itu ada dua pada masa Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah lahir itu di Masjidil Haram itu ada ahlus suffah yang biasa dia kerjanya selalu khidmat, membantu orang-orang yang tawaf di Mekah, Ka'bah. Jadi orang tawaf itu bukan baru zaman Islam, cuman tawafnya dulu banyak yang ini ya, mensyirikkan Allah. Kalau dulu zaman jahiliyah telanjang-telanjang dan sebagainya. Jadi ahlus suffah yang ada di Masjidil Haram dulu itu adalah mereka yang membantu mengambil air zam-zam untuk memberikan minum kepada orang-orang yang tawaf. Kalau dia dapat duit, umpamanya 2 dinar, 1 dinar disedekahkannya. Bajunya sederhana, tapi dia lebih mengutamakan ibadah kepada Allah. Itu sudah ada orang-orang seperti itu sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian ahlus suffah itu para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Yang tinggal di Masjid Nabawi itu adalah sahabat-sahabat yang sangat miskin, yang tak punya uang, ngontrak tak ada duit, jadi numpang di situ. Sudah ngontrak nggak ada uang, numpang di Masjid Nabawi, makan pun susah Pak, makan pun susah. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, ini ahlul hadis semua. Sampai-sampai ada sahabat yang meninggal dunia, kain kafannya pun tak sanggup dia beli. Tidak sedikit sahabat yang meninggal dunia, hutangnya pun tak terbayar, akhirnya dibayar oleh sahabat yang lain. Allah abadikan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina unsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifu bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa
wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada orang-orang miskin, orang-orang muhajirin dari Mekah, lebih kurang dalam sebuah riwayat di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan 500 orang sampai 600 orang. Hijrah ke Madinah, meninggalkan harta bendanya yang dulunya kaya jadi miskin. Akhirnya mereka mengabdikan diri untuk mengajarkan ilmu agama di jalan Allah, sampai-sampai kata Tuhan, Allah berikan dalam Al-Quran. Ini ayat-ayat Al-Quran yang Allah abadikan. Kata Allah, mereka la yas'aluna an-nasa ilhafa. Saking susahnya makan, dia tak berani minta. Tapi kamu nampak dari wajahnya, kata Tuhan, mereka itu miskin. Mereka tak meminta terang-terangan, dan mereka tidak pernah memaksa meminta-minta. Dapat rezeki dia makan, tak dapat tidak usah. Sampai-sampai ayat yang terakhir tadi, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sampai Allah katakan orang-orang muhajirin yang begitu susah menjalankan agama Allah, berdakwah di jalan Allah. Wahai orang-orang yang kaya, engkau orang-orang yang berada, kamu jangan pernah takut. Barang siapa yang bersedekah, sama ada pagi, sore, siang dan malam, sama ada engkau sedekah terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Engkau jangan pernah berduka cita dan jangan pernah takut, dijamin Allah. Nah, ini udah, ini ahlu sufah. Ini orang-orang sufi ketika itu. Cuman istilah sufi itu, kalimat sufi itu mu'tabar di dalam peradaban Islam munculnya pada tahun sekitar 150 Hijriah. Ya, sudah sejak zaman Imam Syafi'i. Itu istilah yang dipakai. Siapa? Abu Hasyim Al-Kufi. Jadi Abu Hasyim Al-Kufi yang pertama kali menggunakan kata-kata sufi, orang yang sufi. Maksudnya masyhurnya, tapi sebelum itu sudah ada. Ada sebelum itu. Udah. Doa yang biasa kita panjatkan setiap hari di musola ini, itu doa Imam Syafi'i di antaranya. Allahumma mnun alaina ya Allah bisofa'il ma'arifah. Ya Allah, anugerahkanlah kami kenikmatan kebersihan ma'rifah. Jadi Imam Syafi'i sudah menggunakan istilah sufi. Makanya Imam Junaid mengatakan la yablughul 'abdu ila haqiqatil ma'rifah. Tidak akan mencapai seorang hamba itu kepada hakikat ma'rifah. Wa safa'it tauhid, dan kebersihan tauhid, hatta ya'burul ahwal wal maqamat. Sebelum dia melalui mencapai ahwal dan maqamat. Ahwal dan maqamat. Seluruh ulama sufi tidak akan pernah meninggalkan kata-kata ahwal dan maqamat. Imam Shibli selalu mengajarkan dalam dakwahnya ahwal dan maqamat. Sebagaimana kalau ulama-ulama fikih yang dia tidak kenal tasawuf, maka dia selalu mengajarkan salat. Apa yang dikatakan ahwal? Lil amali salih, amal salih. Kemudian apa yang dikatakan ahwal? Al-muzakki lin nafs, bagaimana membersihkan roh dan jiwa. Kemudian apa? Al-musaffiyu qalb, al-musaffiyu lil qalb, membersihkan hati. Itu ahwal. Makanya tasawuf ini jangan terlalu panjang kita memikirkannya dengan pandangan-pandangan yang serong. Banyak orang merendahkan. Kenapa? Karena dia belum tahu hakikat sufi itu yang sebenarnya. Kalau orang belum mempelajari sufi, dia mengatakan tasawuf itu ajaran Yahudi. Tasawuf itu ajaran Majusi dan sebagainya. Jadi jangan disamakan. Surrealism
apalagi aliran-aliran yang yang mereka mencari dalam aspek bawah sadar. Teosofi. Ini juga ada. Pemikir Indonesia menyamakan sufi dengan teosofi. Ini aliran sudah muncul dari tahun 1875 lebih kurang di Amerika. Jadi nggak sama antara sufi dengan teosofi. Makanya Adonis, seorang pemikir, penyair, filosof Muslim asal Syria, kebangsaan Lebanon, tapi hidup di Eropa. Beliau punya karya lebih daripada 30 bahasa internasional menerjemahkan karya beliau. Adonis. Nama aslinya Ahmad Sa'id Adonis. Beliau mengatakan apa? Antara surrealism dan sufi tidak bisa disamakan. Jadi surrealism itu aliran yang muncul di Perancis. Jadi apa saja aliran-aliran kebatinan. Kalau di Indonesia mungkin kejawen dan sebagainya. Apa saja aliran kebatinan, yoga. Jadi yoga itu bukan hanya senam, ya. Tapi ada yoga yang sudah masuk unsur-unsur mistik. Meditasi. Pernah dengar meditasi? Jadi jangan disamakan meditasi dengan tasawuf. Jadi kalau ulama Syafi'i, kiblat sufi itu adalah Imam Junaid. Dan termasuk imam-imam sufi yang lainnya. Di antaranya kalau kitab sebagai rujukan adalah Imam Al-Ghazali. Jadi kalau Ibnu Khaldun ini Pak, baru kita ini mengkaji tasawuf di sini, insya Allah. Bapak silahkan kalau kaji Ibnu Khaldun ini nggak dikenal orang yang mengajarkan sufi. Dia pasti mengajarkan ilmu sosiologi, filsafat, politik. Silahkan Bapak Google, sekarang udah canggih ya, Android dan aja. Silahkan Bapak klik Ibnu Khaldun, dikenal di dunia Eropa. Itu semua adalah ilmuwan yang sangat agung, tapi bukan menyentuh tasawuf. Ini mazhab Imam Malik beliau. Jadi Imam Junaid tadi makanya dijadikan kiblat tasawuf karena banyak memberikan sebuah arahan-arahan, nasihat-nasihat bagaimana teorinya tentang amal batin yang bersumber daripada Quran dan Sunnah sebagaimana mazhabul arba'ah. Jadi kalau kiblat kita tentang fikih adalah Imam Syafi'i atau 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka kalau perkara tasawuf maka kita berkiblat kepada ulama-ulama sufi yang mu'tabar. Jadi Imam Junaid tadi mengatakan seseorang tidak akan bisa mencapai hakikat ma'rifat dan hakikat tauhid. Bagaimana dia mengatakan bisa ma'rifat? Bisa mengenal Tuhan lebih dekat kalau dia tidak ada amal solehnya, kalau hatinya kotor, kalau jiwa ruhnya kotor. Bagaimana bisa dia ilmu tauhidnya bisa kuat kalau tidak dia beramal soleh, kalau dia tidak bersih. Udah, kita bersedekah, kita sedekah dan salat. Bagaimana hati kita bisa ikhlas ya? Kalau kita tidak pernah salat. Begitu juga bagaimana kita kalau melaksanakan salat tapi kalau hati kita kotor, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak akan pernah mencapai kebersihan, tidak akan pernah mencapai tingkat yang sempurna, yang baik. Dan ini terus dilatih. Jadi tidak bisa kita langsung seperti membalikkan telapak tangan. Makanya Ibnu Khaldun dia selalu menyimpulkan 3 mujahadah, al-mujahadah taqwa, mujahadah istiqamah dan mujahadah al-kasyaf, ya. Kasyaf itu sama dengan musyahadah. Jadi mencapai ma'rifat itu. Apa yang dikatakan hakikat ma'rifat itu? Yang dikatakan ma'rifat itu adalah at-tulgh. Dzalika anna tulqi al-misafah bainahu wa bainal 'arif. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu sudah tak berjarak lagi. Tapi ya ahwal kita
makom level kita. Jadi tadi ahwal sudah kita terangkan yang 3 itu. Amal saleh, membersihkan roh dan membersihkan hati. Baru akan mencapai sampai kita kepada makom kita, level kita. Jadi kalau kita, apakah level musyahadah kita sama dengan level wali? Belum, tentunya belum. Apakah sudah level kita tentang masalah syukur? Sudahkah syukur kita sama dengan levelnya ulama? Belum tentu. Jadi kita nggak usah terlalu tinggi untuk mencapai seperti ma'rifat wali dulu, tidak. Kita carilah ma'rifat yang paling rendah dulu. Apa itu? Kalau keselio kaki kita, jangan sumpah serapah. Kan ada orang ini ya, apa namanya, latah. Dicolek dia, keluar kata-kata kotor, Pak. Disebutnya lah kemaluan suaminya, disebutlah kemaluan dirinya. Ada nggak gitu? Dicolek badannya, mungkin dia kegelian atau terkejut dia. Ada anak-anak main mercon cabai meletup kata orang Malaysia. Kalau bahasa Betawinya apa? Meledak, meletus. Sumpah serapah dia. Jadi kita carilah level kita yang rendah seperti sekarang ini yang kita rasakan, ma'rifat yang paling rendah dulu. Jangan sampai gara-gara sakit kita mengeluh kepada Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita dihina orang kita dendam. Ya. Meskipun kita benar. Jangan sampai ada orang berbuat maksiat di tetangga kita bencinya sampai seolah-olah tetangga kita itu bukan saudara kita. Jangan sampai. Tapi jangan pula sebaliknya. Sementara kita tidak boleh dendam, orang yang berbuat maksiat kita bantu dia. Tadi berapa kena tadi? Berapa nomor keluar? Jangan pula gitu, ya kan? Jadi harus dua-dua kita ukur. Dua-dua yang kita lakukan. Jangan sampai hati kita terlalu merendahkan orang yang berbuat maksiat sampai-sampai dia kita jauhi, sampai-sampai dia adalah musuh kita seolah paling besar. Jangan sampai kita nggak mau senyum. Ya, kenapa nggak mau senyum sama dia? Main togel lah, kerjanya katanya. Iya. Meskipun dia main togel setiap hari, jangan sampai kita tunjukkan wajah kita yang bermuram durja. Senyum kita, doakan Rabbuna yahdi. Tak mempan didoakan, panggil polisi. Iya. Ini capek aku doakannya Pak Polisi. Udahlah tangkap aja itu, main judi aja kerjanya. Ya. Tapi jangan ada dendam. Jangan ada hati kita merasa lebih bersih dari orang lain. Sebaliknya gitu juga. Oh, kata Ustaz tuh, nggak boleh kita sakit hati, kita bantu, dibantunya ya kan. Kau berapa nomor kau beli? 5. Aku tambah 1 lah, 6 katanya. Mimpi aku tadi malam, kayaknya ujung-ujungnya 6 ini katanya. Nanti kalau menang kita sedekah ke musola Jalatul Iman katanya. Kita kasih Ustaz tuh 1 bakul bakwan katanya. Jangan gitu ya. Ini dibantu-bantu. Ya, jadi itu dia ya. As-Safa'ul Ma'rifah. Jadi kata Ibnu Khaldun, para sahabat dulu lebih mengutamakan amal batin daripada amal zahir. Bukan berarti amal zahir itu dibuang, dipilah-pilah, bukan artinya. Karena batin inilah yang paling banyak tantangan kita. Maaf, kita dalam detik ini saja hati kita bermacam-macam ini. Semua yang kita pandang pasti keluar bisikan-bisikan, ada yang negatif, yang positif dan sebagainya. Apalagi di luar sana. Yang kita baru sholat saja hati kita terus berkecamuk. Bagaimana yang di luar sana yang nggak sholat? Nah, jadi makanya batin itu terus kita ada mujahadah, jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang ihsan. Makanya tasawuf ini bersumber daripada perkataan Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran, ihsan. Jihad itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, kata Tuhan. Kamu betul-betul harus anfusahum, diri kamu,
bi amwalikum wa anfusakum. Harta, jiwa kita korbankan untuk jihad di jalan Allah. Jadi nggak bisa kita seperti membalikan telapak tangan. Bagaimana kita tahajud tengah malam dengan susah payah, bagaimana kita sakit sholat, bagaimana kita membersihkan hati ketika itu kita lagi dihina orang, bagaimana kita harus sabar, bagaimana makom sabar kita terus kita latih dari makom sabar orang awam sampai makom orang yang saleh, dan itu perlu ada mujahadah. Jadi nggak bisa kita tunggulah hidayah, kenapa gitu kan? Kenapa belum pakai jilbab, belum dapat hidayah Ustaz katanya. Nah, ini salah ini. Terakhir ya, sebelum kita buka tanya jawab. Ini kita ulang-ulang. Hidayah itu pertama akal. Jadi kalau ada orang menunggu hidayah berarti dia menunggu akalnya. Berarti dia masih gila atau anak-anak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi yang dikatakan mukallaf dalam Islam kalau dia pertama agamanya Islam baligh berakal. Jadi kalau ada orang nggak saleh atau orang yang melakukan maksiat belum dapat hidayah berarti dia mengingkari dia punya akal. Kata Rasulullah, la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama kalau dia tidak punya akal. Yang kedua apa? Wahyu. Wahyu itu ada dua. Yang mutalawin dan ghairu mutalawin. Itulah dia. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis Rasulullah itu tidak ada yang dituturkannya, melainkan itu adalah bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidayah itu akal, pertama wahyu, yang ketiga Rasul. Rasul sudah tak ada, ulama tunggu hidayah, tapi nggak pernah duduk di majelis ilmu. Nggak pernah mendengar kata-kata ulama. Macam mana dia mau mengatakan tak ada hidayah, padahal mendengarkan ucapan ulama gratis. Habis ta'lim insya Allah ada ba'wat, nggak ada besok tunggu. Iya kan? Kemudian apa? Taufik. Taufik ini apa? Ada orang yang dia memang perbuatannya jahat, tapi dia benci kejahatan, namun dia belum mampu mengekang dirinya. Tapi dia terus berusaha. Tiba-tiba pendeta masuk Islam, preman jadi ustadz. Kalau sekarang dikenal dengan hijrah ya. Padahal sebenarnya hijrah itu bukan berarti kan orang yang tobat, tidak. Tapi yang sudahlah, nggak apa-apa. Kalau memang di Indonesia pakai kata-kata hijrah, orang yang tobat nggak apa-apa. Itu taufik. Makanya wabillahi taufiq wal hidayah. Sebenarnya wabillahi hidayah wal taufiq, seharusnya hidayah dulu baru taufik. Tapi kita udah terbiasa wabillahi taufiq dulu kan, seharusnya hidayah dulu baru taufik. Jadi taufik itu anugerah yang diberikan Allah. Kemudian hidayah yang terakhir adalah al-jannah wan nar, surga dan neraka. Orang yang yakin dia adanya surga dan neraka hari akhirat, itu dia berarti sudah dapat hidayah. Tapi kalau dia tidak meyakini ada itu, maka rusaklah hidayahnya. Jadi hidayah itu nggak ada istilah dijemput. Mau nggak kita? Imma syakira wa imma kafura wa hadainahun najdain. Aku berikan dua hidayah. Ada yang bersyukur, dia akan lari ke kanan. Kalau dia kufur, dia akan ke kiri. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Jadi sekarang udah di akhir bulan Dzulqa'dah ya, sebentar lagi kita masuk Dzulhijjah. Itu amalan yang terbaik di bulan Dzulhijjah itu kan 10 hari di awal. 9, pokoknya 10 hari termasuk ini, masuk 10 Dzulhijjahnya. Itu fadilahnya begitu besar, Ustaz. Apakah memang benar menandingi bulan Ramadan gitu? Ya, gitu. Jadi ini perlu saya luruskan ya. Kemarin saya khutbah di suatu masjid, dia menerangkan tentang masalah Arafah. Jadi dia mengagungkan bulan 10 hari Arafah, 10 hari daripada Dzulhijjah. Ini perlu saya luruskan. Sebenarnya sudah selalu saya jabarkan setiap tahun ini. Udah sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Rasulullah, afdhus salat ba'dal maktubah dzuful lail. Ini hadis riwayat Imam Muslim.
sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat tahajud. Wa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Bulan Muharram ada 4, jadi bukan Arafah saja. Meskipun dalam hadis sahih, orang barang siapa yang puasa Arafah akan Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bulan Muharram sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bukan 10 Zulhijjah. Ini perlu kita luruskan. Udah, kalau menurut Imam Hanafi, setiap yang 4 bulan ini puasa 3 hari. Kalau Imam Hanafi menentukan langsung harinya, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang dikatakan bulan Syahrul Muharram hanya khusus bulan Muharram. Sementara yang khutbah kemarin yang saya dengar sebenarnya Mas Ahmad bin Hanbal, ya kan? Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya sudah. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi itu dia ya. Jadi amalan-amalan yang paling afdal dalam bulan Muharram ya itu. Jadi kalau bulan pas khusus bulan haji Zulhijjah, apa yang paling afdal? Udhiyah. Menyembelih. Ingat, menyembelih korban itu makomnya sunat muakkadah menurut mayoritas ulama mazhab kecuali Imam Hanafi, wajib. Lebih tinggi daripada, jangan sampai ada orang, saya belum akikah Ustaz, ini kita ulang lagi ya. Ada orang gara-gara tidak akikah tak kurban. Salah. Akikah itu sebagaimana saya pernah nulis beberapa tahun yang lalu judulnya, Allah membenci orang yang berakikah. Jadi dulu itu sempat itu memang hadis Rasulullah, tapi Rasulullah tetap mengamalkan akikah. Akad Rasulullah SAW dan nubuah. Rasulullah pun aja akikah. Tapi setelah dia umur 40 tahun dia mengulang akikah. Tapi hukumnya apa? Sunnah saja. Ini ya 4 mazhab. Ada yang mengatakan wajib, ada nggak? Ada. Tapi itu cacat, tak bisa kita pakai. Ada yang mengatakan sunnah muakkad. Siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bisa termasuk juga Said Sabiq di dalam fikih sunnah. Tapi kita harus berkiblat kepada mazhab yang besar. Bukan sepakat, saya ulang ya, maaf. Imam Hanafi mengatakan akikah itu hanya mubah, tak sunnah. Bapak kerjakan tak berpahala, dikerjakan pun tak ditinggalkan tak berdosa, dikerjakan pun tak berpahala. Imam Hanafi mengatakan akikah mubah karena dia sudah dinasakh. Itu akikah amalan orang jahiliyah. Udah, tapi ini jangan dipakai Pak ya. Jangan dipakai. Kita pakai jumhur ulama, akikah itu sunnah. Lantas martabatnya dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, itu amar. Itu langsung dia sebut dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa jumhur ulama mengatakan sunnah padahal perintah di situ, amar di situ. Makanya Imam Hanafi mengatakan wajib. Karena ada hadis kutiba alayya an-nahr wa lam yuktab alaikum. Diwajibkan sama diriku kata Rasulullah berkurban, tapi tak wajib dengan engkau, dengan kamu semua. Jadi jumhur ulama sunnah muakkadah, menurut Imam Hanafi wajib. Jadi dahulukan kurban. Barang siapa yang dia punya uang di atas 2 juta, berkurbanlah. Kalau dia punya saldonya kira-kira cukup untuk dia makan, tapi dia lebih daripada 2 juta, berapa kambing sekarang 2 juta 1 ekor. Kalau dia punya uang banyak, sisa, jangan kita katakanlah dia punya saldo di bank 100 juta. Apabila meskipun itu sunnah muakkadah, apabila dia nggak berkurban, hilang keberkahan hartanya. Jadi jangan sampai tinggalkan. Kalau menurut Imam Hanafi berdosa. Jadi saya ulang, makom kurban lebih tinggi daripada akikah. Jadi bulan haji, setelah itu apa? Setelah kurban, puasa Arafah. Iya, silahkan ditambah dengan puasa tarawiyahnya.
Itu pun banyak yang mengkritik, tapi udah ya, saya kira sudah sering saya ulang-ulang itu ya. Ada yang pertanyaan lain silakan. Fadal. Silakan. Kita tampung insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, apa benar menurut para peneliti orang-orang yang mempraktekkan tasawuf mempunyai kebiasaan hidup berpakaian dari wol yang kata Ustaz tadi bilang? Karena wol adalah bahan kasar, yaitu simbol dari kesederhanaan atau arti kemewahan. Terus pertanyaan kedua, apa benar menurut Al-Kalabazi dalam bukunya Al-Ta'arud li Madhabi Ahli Tasawuf ternyata baru muncul pada abad kedua? Maksudnya abad kedua Hijriah? Iya, pada abad kedua Hijriah tasawuf itu. Itu aja? Iya, tapi Itu oke, silakan dulu. Ini mengenai hidayah, Ustaz. Apakah beda antara hidayah yang didapat oleh orang muslim, Ustaz, dengan hidayah yang dapat oleh non muslim, Ustaz? Karena kan dalam ayat ada ayat Al-Quran kan, bila Allah yang memberikan hidayah, Allah akan memberikan itu. Kalau tidak Allah memberikan, tidak diberikan itu. Nah, ini apa maksudnya, Ustaz? Apakah tadi seorang muslim tadi dia kan mungkin ada sesuatu hal yang dia untuk mendapatkan hidayah tadi gitu kan? Atau seorang muslim kan sudah tahu Ustaz tadi kan, seorang muslim dia tahu ada rasul, ada neraka, ada segala macam-macam Ustaz. Apa beda tadi? Oke, yang ketiga. Kalau orang yang sudah bermukim di Jakarta atau katakan di Kampung dia sudah katakan sudah punya rumah, tapi kalau dia berkorban di kampungnya, katakanlah di Jawa atau di daerah mana yang akutan? Korban di sini tempat tinggal di Jakarta atau di asal kampungnya? Mana yang lebih akutan? Oke, ada yang lain? Masalah tasawuf tadi Pak, kita berkaitan dengan sering mengkritisi tentang mungkin dalam politik Pak Ustaz. Kita berkaitan dengan hati ini kan suka mengkritisi mungkin pendapat orang, belum tentu juga kita itu benar. Tapi kadang-kadang kita kan timbulnya di situ menjelekkan dan menjatuhkan orang. Nah itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz kalau menurut, dan bagaimana caranya untuk bisa mengkritisi gaya begitu itu Pak? Oke, yang pertama ya tentang masalah tasawuf muncul pada abad kedua, tidak. Tadi baru kita jabarkan masyhurnya kalimat sufi itu tahun 150 Hijriah, bisa dicatat ya. Abu Hasyim Al-Kufi. Ini disertasi ada seorang doktor ya dari Syam, Saleh bin Syekh Al-Abbas. Itu membongkar tentang masyhurnya, tapi sebelum itu sudah ada. Dan memang cuman dulu belum terbentuk sebagaimana fikih. Dulu apakah sudah fikih itu terbentuk sebagaimana terbentuknya kitab fikih para mazhab? Belum. Apakah ada pada masa zaman Rasulullah itu terkumpul kitab hadis? Tidak ada. Nggak usah kan kitab hadis, Quran saja masa Rasulullah tidak ada. Quran saja belum terbentuk dalam kitab. Apakah lantas kita katakan Quran itu bid'ah? Bid'ah nggak? Berani nggak mengatakan mushaf Quran itu bid'ah? Rasulullah nggak ada pada masa Rasulullah. Apakah ulumul hadis, kitab-kitab ilmu hadis itu dulu belum ada? Itu juga munculnya pada sekitar abad 200 Hijriah. Jadi jangan ada orang mau menggiring tahun lahirnya itu seolah-olah tasawuf itu bid'ah. Jadi kita sudah paham maksudnya itu, arahnya ke sana. Tidak. Jadi itu sudah ada tuntunan-tuntunan bagaimana para sahabat beretika akhlak, bagaimana mereka mengamalkan amalan-amalan batin itu secara benar, secara baik, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Baru dikumpulkanlah oleh ulama-ulama setelah itu. Maka muncullah lahir Imam Zunin, Imam Sibli, Syekh Halas, walaupun Syekh Halas yang akhirnya mati terbunuh, terpancung dan sebagainya. Para ulama-ulama sufi kita yang mu'tabar. Baru yang sangat terkenal adalah yang terakhir Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi yang punya tariqah. Itu dia. Jadi itu ikhtilaf ya di kalangan para ulama tentang masalah munculnya itu nggak perlu kita perdebatkan. Tapi
amalan-amalan sufi itu sudah ada. Ini sebenarnya sudah lewat. Ibnu Khaldun sudah menceritakan kalimat-kalimat tasawuf sudah muncul dari sejak pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita jabarkan tadi. Nah, kemudian tadi pertanyaan pertama apa? Apa benar kata tasawuf itu yang saya katakan tadi sederhana atau di Iya. Jadi tasawuf itu tergantung makom, maka tadi ahwal dan makom. Ketika ahwal kita mengamalkan amal saleh, membersihkan hati dan membersihkan roh, tergantung orangnya. Baru makomnya. Kalau level kita orang awam, maka tasawuf itu adalah membersihkan hati kita sesuai dengan pekerjaan kita. Itu dia. Jadi nggak bisa kita ajarkan di majelis ini makom wali, bagaimana zuhudnya wali dengan zuhudnya orang awam, tak sama. Kalau zuhudnya wali mungkin satu pakaian sebagaimana Umar bin Khattab, satu pakaian cukup, bahkan kurang dia. Pakaiannya yang sederhana itu pun koyak, sampai ditempel dengan pakaian bekas yang diberikan orang. Level zuhudnya Umar bin Khattab dengan kita tak sama. Level zuhudnya Utsman bin Affan yang hartanya begitu banyak disumbangkannya untuk Islam, jihad di jalan Allah, tidak sama. Kalau seandainya level makom zuhud Utsman bin Affan kita paksakan dalam majelis ilmu kita atau kepada umat ini sekarang, orang lari. Jadi bertahap. Udah, di dalam kitab Al-Muwatta level zuhud sahabat ketika sholat Allahu Akbar, dia sholat di tengah-tengah kebun kurmanya yang begitu indah lagi berbuah, dipandanginya kurmanya begitu indah. Setelah sholat 3 rakaat 4 lupa, 3-4. Habis sholat dia taubat. Kebun kurma yang sudah menghasilkan buah yang begitu banyak hasilnya, yang begitu lezat, disedekahkannya semua kepada Utsman bin Affan dan kepada Rasulullah. Ada 2 peristiwa dalam kitab Al-Muwatta. Pertama pada masa Rasulullah itu adalah kebun, yang kedua itu adalah tanah. Apa katanya sama Utsman bin Affan, sahabat, ambillah tanah ini, juallah kebun ini untuk engkau, silahkan kamu jadikan apa. Kenapa rupanya? Gara-gara kebun kurma aku ini aku sholat tak khusyuk. Coba, apakah zuhud itu bisa diterapkan sama kita sekarang? Iya. Nah, itu. Udah. Jadi kemudian bagaimana tentang masalah hidayah? Tadi nomor 2 ya. Nah, hidayah tadi itu yang sudah kita sebutkan. Jadi dalam Al-Quran inna hudahudallah, hanya Allah yang memberikan hidayah. Itu maksudnya adalah taufik yang diberikan oleh Allah. Hakikat hidayah tadi yang kita sebut yang tadi itu, orang yang berakal, yang dia mengenal wahyu Allah, yang dia mengenal Rasul dan para ulama. Kalau sekarang surga dan neraka dan taufik. Jadi itu pemberian Allah, dan itu Allah berikan hidayah. Taufik tadi itu tergantung niat kita. Makanya wa qulil haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang hak itu sumbernya datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silahkan engkau beriman. Barang siapa engkau tak mau beriman, silahkan engkau tidak mau beriman. Inna a'tadna lizalimina ahata. Nah, itu nanti hati-hati ya. Dalam ayat itu disebutkan, barang siapa yang dia sudah diberikan Allah hidayah, ternyata dia tidak mau menerima hidayah itu yang baik, nanti Allah akan kasih minum dia dari tembaga yang dicairkan ketika diminum luluh lantah semua wajahnya, kemudian Allah baguskan kembali. Jadi hidayah contohnya orang tak berakidah masuk Islam itu taufik, dan dia mau menjalankan hidayah itu. Kalau dia nggak mau, percuma saja. Mau kayak mana dia hebatnya, ilmunya dan sebagainya, kalau dia gengsi mau menjalankan agama Allah, dia tidak akan mendapat hidayah Allah. Dia tidak akan. Apa hidayah Allah yang 4 yang kita sebut tadi? Tidak mau dia, walaupun akalnya waras. Berapa banyak orang yang akal waras masih mau minum khamar? Berapa banyak yang akalnya waras masih mau main judi? Berarti kan dia tidak mau menggunakan akal warasnya, tidak mau menggunakan hidayahnya. Maka itu celakalah dia, kata Allah. Nah, itu dia hidayah. Udah. Kemudian masalah berkurban. Bagaimana kita berkurban?
menurut jumhur ulama tidak sah kurban di tempat lebih daripada satu misafah, 2 misafah ya, misafah musafir. Jadi kalau 2 misafah musafir, apabila lebih daripada misafah musafir tidak boleh kurban, tidak sah kurbannya. Jadi diutamakan dia di kampungnya dulu. Lantas bagaimana kalau seandainya di kampungnya sudah banyak, ternyata orang kampung yang semuanya miskin? Ini pernah kita ceritakan berkali-kali di masjid ini, musola ini. Ada satu kampung, kampung itu luas sekali. Sepanjang tahun tidak pernah ada kurban karena miskin semua, nggak pernah. Jadi habis lebar sholat Idul Adha langsung ke sawah. Nah ini boleh. Sebagaimana Saudi Arabia, mereka itu mentransfer daging-daging mereka itu langsung ke negara-negara miskin, ke Afrika, ke Rusia, kemana-mana. Boleh kalau begitu kondisinya. Tapi kalau di kampung kita saja masih kekurangan, jangan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Itu aja ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis ya Allah barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.